Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. 79 tahun Indonesia telah merdeka. Diraih dengan penuh keringat, perjuangan, air mata, darah, hingga akhirnya kita bisa merengkuh kemerdekaan kita sampai saat ini. Namun, ini kita tanyakan lagi smart listeners. 79 tahun Indonesia merdeka, sudahkah kita benar-benar merdeka? Dan sudahkah kita benar-benar bahagia? Selamat pagi smart listeners, selamat hari Jumat menyambut kemerdekaan Indonesia. Dalam program Smart Happiness, saya Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih dalam 1 jam ke depan, tentu saja bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Pak Arfan, gimana kabarnya? Ya, sudah siap-siap untuk upacara besok ya? Iya benar, 17 Agustusan ya. Gimana Pak Arfan kabarnya? Mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia nih? Ya, banyak acara tentu saja ya dengan banyak perusahaan. Dan tentu saja kita juga harus melakukan refleksi ya. Jadi kalau refleksi itu lebih bagus sendirian gitu. Kita coba merefleksikan diri kita. Apakah benar ya kita sudah merdeka gitu ya? Dan gimana ya kemerdekaan itu kalau ditinjau dari perspektif happiness gitu. Oke, Kita topik yang bicarakan pada menarik. pagi hari ini. Siap, topik yang menarik ya. Bagaimana ya smart listeners kemerdekaan dalam perspektif happiness. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, kita bahas dulu nih lagu yang tadi sudah kami putarkan, kami persembahkan untuk Anda. Ini gimana Pak Arfan? Maknanya dan juga liriknya yang mendayu-dayu luar biasa. Silakan Pak Arfan. Ya, ini lagu yang luar biasa ya. Jadi lagu ini seringkali kalau sekarang itu suka diputer di acara selebrasi ya. Kalau kita merayakan kemenangan gitu ya, mendapatkan medali emas gitu ya, atau menjadi juara dalam kejuaraan ya. Itu seringkali lagu ini diputarkan dan dinyanyikan sama-sama gitu. Selain lagu ini juga lagu yang itu yang Tanah Air dari Ibu Sut itu ya. Jadi antara dua lagu inilah yang seringkali dinyanyikan gitu. Lagunya bagus sekali ya. Coba kita simak syairnya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Nah, itu kan luar biasa itu. Jadi kita punya kebanggaan gitu. Ya, ketika kita mengibarkan bendera itu kita punya kebanggaan. Dan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa berdiri sama tinggi dengan mereka. Bisa sejajar dengan mereka. Dan kita juga punya semangat yang luar biasa gitu, yang ingin kita kontribusikan kepada dunia gitu. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Ya, jadi kita ingin menyelaraskan diri kita dengan negara kita itu, dengan kebanggaan kita akan negara kita itu. Kita ingin berkontribusi dengan kepada masyarakat dunia gitu ya. Dengan cara apa ya? Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu dengan berbagai cara ya, termasuk juga menulis, berbicara ya, berekspresi. Ya. Kemudian kita lihat syair berikutnya ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Ya, Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ramah tamah, sopan santun, penuh tata krama gitu ya. Yang ini juga harus diingat nih oleh generasi muda sekarang yang seringkali banyak nilai-nilai keramataman ini udah mulai luntur gitu ya. Ini harus terus kita ingat, ini adalah budaya bangsa kita ya. Kemudian daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban gitu. Jadi yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya kebebasan, tapi yang juga sangat penting adalah menunaikan kewajiban. Karena kita dikirim Tuhan ke dunia ini semata-mata adalah untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik gitu ya. Hidup dalam kesatuan ya, kemudian berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit biru. Nah, itu ya. Jadi kita berharap bahwa kemerdekaan ini tidak hanya 1-2 tahun, ya tidak hanya sebentar, tapi untuk selama-lamanya. Ya, berkibarlah selalu bendera negeriku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Itu Tasya, luar biasa ini lagu ini.
Sangat mendalam ya Pak Arfan ya maknanya. Tidak hanya secara lisan tapi juga secara tersirat dari maknanya itu sendiri juga luar biasa. Melihat bagaimana budaya-budaya kita yang sekarang sepertinya sudah tergerus begitu ya Pak Arfan ya. Dan Betul. apa hingga akhirnya kita bingung kemudian terombang-ambing. Namun Pak Arfan, kalau kita mau lihat kemerdekaan dalam perspektif happiness, kenapa ini menjadi penting dan harus kita bahas di kesempatan kita di pagi hari ini? Mungkin boleh Pak Arfan Ya, penjelasannya. ya karena ini talk show kita adalah mengenai happiness ya. Ya. Dan jarang loh orang membahas mengenai apa sih perspektif happiness terhadap kemerdekaan. Ya, padahal ini sangat penting gitu karena dalam kehidupan kita apa yang kita cari dalam hidup ini setiap hari bahkan setiap waktu tidak lain tidak bukan itu adalah kebahagiaan. Jadi ketika kita berjuang ratusan tahun gitu untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu saja kita harus melihat apakah kemerdekaan ini relevan dengan kebahagiaan kita. Apakah dengan mencapai kemerdekaan ini kita menjadi lebih bahagia gitu. Nah, saya ingin memulai pembahasan kita pada pagi hari ini ya dengan sebuah kalimat singkat seperti ini. Kalau kita lihat kemerdekaan dalam kaitan dengan happiness. Jadi Tasya, kemerdekaan itu sesungguhnya adalah puncak happiness. Puncak happiness itu ada dua. Puncak happiness di dunia itu adalah yang namanya kemerdekaan. Ada lagi satu lagi, puncak happiness di akhirat. Itulah yang namanya surga. Nah, kalau kita bicara di dunia tentu saja puncak happiness itu adalah kemerdekaan itu sendiri. Nah, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah ya suatu kondisi di mana keinginan kita berpadu dengan keinginan Tuhan. Gitu. Jadi ini yang sangat disadari oleh para pendiri bangsa Indonesia. Ya, jadi kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan itu adalah suatu situasi di mana keinginan kita berpadu dengan keinginan Tuhan. Ya. Mari kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, di sana dikatakan begini. Dan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Nah, berarti itu puncaknya kan adalah kebahagiaan tuh ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Berarti itu adalah puncaknya, itu adalah happiness itu. Ya, nah kemudian di bawahnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan ini tidak bisa kita capai dengan sendirinya. Nah, itu diakui oleh para pendiri bangsa kita. Betapapun kuatnya kita berjuang, betapapun kerasnya kita berusaha, kita tetap menyadari bahwa itu hanya sebuah upaya. Ya, peran manusia adalah berupaya, tetapi kemerdekaan itu sesungguhnya adalah rahmat Allah. Maka dikatakan dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke. Itu kemerdekaan, ya berpadunya keinginan kita sebagai bangsa dan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, itulah kui yang betul-betul ditulis gitu ya dengan sangat terang benderang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 supaya ini menjadi sebuah tanda gitu bagi generasi yang akan datang bahwa kemerdekaan ini harus kita syukuri gitu. Ini merupakan rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berpadunya keinginan kita dan keinginan Tuhan. Itu. Baik Pak Arfan, berarti ini menarik ya, di mana sebenarnya ada tangan Tuhan yang juga bermain di dalam kita merengkuh kemerdekaan. Tidak hanya kita berpikir bahwa ini upaya manusia saja. Oh tidak ya. Tapi juga ternyata ada tangan Tuhan yang harus kita sadari. Bahkan founding father kita juga menyadari hal itu dan menuliskannya di dalam undang-undang pembukaan undang-undang. Oke, Pak Arfan, kita akan membahas ini lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Namun kita jeda dulu sejenak ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Berbagai perubahan yang mengejutkan mewarnai hari-hari kita saat ini. Perubahan selalu memunculkan berbagai emosi. Yang tersulit adalah marah.
Ini dialami siapa saja, bahkan orang yang paling sabar sekalipun. Marah bisa menghancurkan karir, bahkan hidup Anda. Tapi kalau dikelola dengan baik, marah bisa berdampak positif, bahkan bisa menjadi alat manajemen yang powerful. Tapi, bagaimana caranya? Ikuti Anger Management bersama Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Jumat dan Sabtu 30 dan 31 Agustus 2024. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Anger Management, kelola emosi untuk hidup yang produktif dan bahagia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Inspiration. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kami membahas sebuah topik yang sangat menarik memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan dalam perspektif happiness. Karena kalau kita ngomongin kemerdekaan, perspektifnya tentu berbeda-beda ya. Dan di kali ini kita membahas bagaimana dalam perspektif happiness sebenarnya kemerdekaan itu apa sih, dan apakah itu benar-benar bisa menjadi ujung kita dalam mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki? Di kesempatan atau di pagi hari ini, Smart Listener, saya sudah bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, di sesi sebelumnya kan Pak Arfan menjelaskan bahwa merdeka itu adalah kondisi keinginan kita ini berpadu dengan keinginan Tuhan. Tapi banyak orang yang sering berpendapat atau menganggap bahwa kemerdekaan itu sama dengan kebebasan, Pak Arfan. Apakah demikian? Salah. Langsung saya jawab ya, gini. Kemerdekaan itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Freedom. No. Apa? Independence. Independence. Benar nggak? Boleh dicek di kamus itu. Yang namanya kemerdekaan itu kan adalah National Independence Day. Ya. Bukan National Freedom Day. Kemerdekaan itu adalah independence. Dan independence itu berbeda dengan freedom. Nah, ini orang seringkali salah gitu. Saya melihat di YouTube ya, para generasi muda itu ya, di beberapa tayangan YouTube itu ditanya apa makna kemerdekaan. Kemudian banyak yang memaknai kemerdekaan itu dengan freedom, dengan kebebasan gitu. Ya menurut saya itu kurang tepat gitu.
Kemerdekaan itu adalah independence, Independence Day, bukan freedom. Freedom dan independence itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan kulik ya perbedaannya di mana. Tapi mari kita lihat kata-kata independence terlebih dahulu. Independence itu adalah mandiri bahasa Indonesianya. Mhm. Kemandirian. Jadi kita itu menentukan nasib kita sendiri. Kita itu harus bisa menentukan nasib kita sendiri. Itulah yang namanya kemerdekaan. Bukan kebebasan. Kalau kebebasan itu kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Dan ketika kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, di satu titik nanti kita akan melanggar kebebasannya orang lain. Hmm. Itulah yang namanya freedom. Kalau freedom itu kan saya bebas mengatakan apapun, saya bebas melakukan apapun, saya bebas menjadi apapun gitu ya. Kan itu hak saya gitu. Jangan salah gitu ya, ketika kita hanya mengagungkan kebebasan, di satu titik kita akan melanggar kebebasannya orang lain. Di satu titik kita akan mengganggu haknya orang lain gitu. Merdeka itu bukan bebas, merdeka itu adalah menjadi manusia yang independen, menjadi manusia yang bisa menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Jadi itu kan hak ya, itu kan hak setiap manusia itu adalah apa? Menentukan nasibnya sendiri. Jadi kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan seperti ini, saya bacakan ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak, nah itu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi hak setiap orang itu adalah apa? Menentukan nasibnya sendiri gitu. Menjadi dirimu seutuhnya gitu. Ketika ada orang yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita seutuhnya, maka orang itu adalah penjajah gitu. Siapapun namanya gitu. Orang yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita seutuhnya gitu. Nah, merdeka itu adalah ketika kita bebas untuk menjadi diri kita seutuhnya. Bebas apa? Bebas mengembangkan diri. Dan itulah sebetulnya konsep happiness. Inti dari konsep happiness itu adalah yang disebut oleh Profesor Martin Seligman. Ya, ini guru besar happiness di dunia itu dari University of Pennsylvania, ya. Saya beberapa kali ketemu dengan Martin Seligman. Saya memanggilnya dengan nama panggilan Marty. Ini profesor padahal gitu ya manggilnya. Marty, hai Marty gitu ya. Dia adalah seorang tokoh psikologi positif ya, yang ketika dia menjadi presiden American Psychological Association, dia kemudian mempromosikan gitu ya ke seluruh dunia mengenai konsep yang namanya psikologi positif. Anyway, psikologi positif sebetulnya bukan dilahirkan oleh Martin Seligman, tapi dilahirkan oleh orang yang namanya Abraham Maslow, yang kita kenal dengan teori mengenai hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs ya. Tapi kemudian Abraham Maslow ini baru mindsetnya saja gitu, mengenai bahwa yang namanya manusia itu perlu tumbuh, berkembang, menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Tapi kemudian Martin Seligman di abad ke-20 ya dan 21 ini berusaha untuk melakukan penelitian terhadap yang namanya psikologi positif. Nah, yang ingin saya katakan adalah psikologi positif itu konsep intinya ya, foundation principle-nya itu adalah yang namanya flourish. Flourish. Apa itu flourish? Flourish itu adalah tumbuh, berkembang, menjadi manusia yang sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, seindah-indahnya, semulia-mulianya, menjadi insan kamil gitu kalau istilah saya gitu. Ya, jadi orang itu nggak boleh dibatasi gitu pertumbuhannya, perkembangannya. Dia harus menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana dia dikirimkan oleh Tuhan ke dunia gitu. Jadi manusia itu dikirimkan Tuhan ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, manusia itu dikirimkan Tuhan itu dalam bentuk potensi. Gitu ya. Manusia dikirimkan Tuhan dalam bentuk potensi. Nah, tugas kita selama kita hidup di dunia ini adalah mengembangkan potensi itu. Karena yang dilihat dalam kehidupan ini bukan potensi, Tasya, tapi kinerja. Kinerja dan potensi itu dua hal yang berbeda ya. Tapi kita tuh lahir dengan sebuah potensi. Nah, potensi kita tuh luar biasa. Nah, tugas kita adalah unleash your true potential.
mengembangkan potensi kita itu untuk menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Jadi ibaratnya tuh atom ya. Bayangkan kalau atom itu diledakkan, maka atom itu akan bergerak ke semua penjuru, Tasya. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, kemanapun. Dia akan menjadi besar sehebat-hebatnya. Nah, itulah yang namanya flourish. Pertumbuhan yang seperti itu. Nah, penjajahan ya berusaha membatasi pertumbuhan manusia supaya dia tidak menjadi tumbuh dan berkembang. Karena kalau dia tumbuh menjadi sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, semulia-mulianya, maka dia akan membahayakan si penjajah itu sendiri. Hmm. Maka seorang penjajah akan membatasi pertumbuhan itu. Itulah yang namanya penjajahan sesungguhnya. Nah, kemerdekaan adalah membuka keran, membuka pintu supaya potensi itu bisa tumbuh menjadi yang sebaik-baiknya. Itulah yang namanya flourish. Maka kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan potensi ini, gitu. Bagaimana setiap manusia itu bisa mengekspresikan dirinya kepada dunia sehingga semua potensi, talenta, bakat, passion yang diberikan oleh Tuhan itu betul-betul maksimal gitu, meledak gitu. Meledak secara maksimal bisa dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak gitu. Nah, itulah yang namanya independence gitu. Ketika kita mengatakan saya bisa mengatur nasib saya sendiri gitu. Jadi ada tiga nih Tasya ya. Pertama adalah independence itu adalah menyadari bahwa saya adalah sutradara terhadap kehidupan saya. Sayalah yang menentukan nasib saya sendiri. Sayalah sang sutradara. Sayalah sang hero dalam kehidupan saya sendiri. Itu saya hero-nya. Saya sutradaranya. Saya yang menentukan gitu. Nah, yang kedua adalah kalau saya yang menjadi sutradara, maka saya membuat skenario dalam kehidupan saya. Saya menyusun skenario. Saya membuat mimpi saya. Apa mimpi saya dalam hidup ini? Apa yang ingin saya capai dalam hidup ini? Apa tugas dari Tuhan yang ingin saya wujudkan di dunia ini? Nah, itu namanya menciptakan skenario. Yang ketiga, nanti baru menjalankan skenario. Nah, itulah yang namanya independen. Ya. Saya adalah yang membuat skenario, saya adalah sang sutradara dalam kehidupan saya, bukan orang lain, bukan si penjajah. Saya yang membuat skenario hidup saya sendiri, saya yang menjalankan skenario saya gitu. Itu yang namanya independen. Nah, itulah bedanya independen dengan freedom. Kalau freedom adalah apa? Freedom adalah bebas. Bebas dalam apa? Bebas dalam berpikir, bebas dalam bertindak, bebas dalam berkata-kata, bebas dalam berekspresi gitu. Nah, pertanyaannya kalau begitu freedom itu ada apakah dalam independence ada freedom? Yes. Nah, itu. Jadi pertanyaan saya, bukankah kalau misalnya kita mau berdikari, mau mandiri, mau bisa menyadari hal yang kita miliki, bukankah kita harus punya kebebasan itu sendiri Betul. kan, Pak Arfan? Betul. Betul. Berarti dalam dalam independence itu ada freedom gitu. Tetapi ada satu lagi dalam yang namanya independence itu, itulah yang namanya responsibility. Jadi ketika kita bicara independence, kemerdekaan itu kan saya ingin menentukan nasib saya sendiri. Itu pasti ada tanggung jawab di sana gitu. Sementara kalau kita bicara freedom, itu lepas, nggak ada tanggung jawabnya yang namanya freedom itu. Freedom ya kebebasan, bebas berekspresi, mau ngapain aja boleh. Nah, itu nggak akan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan yang namanya freedom itu, kita akan bisa menjadi penjajah juga nanti. Kan penjajah itu kan freedom kan? Dia kan punya kebebasan kan? Kebebasan apa? Yang namanya penjajah itu kebebasan untuk menjajah orang lain. Membatasi orang lain. Iya kan? Saya kan punya kebebasan dong. Ya. Yang namanya penjajah Belanda, penjajah Jepang itu kan, kenapa sih kamu menjajah Indonesia 350 tahun? Jawabannya apa? Because I have a freedom. Ya. Aku mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang aku mau. Nah itu, di situ kesalahannya. Oh. Jadi freedom itu sebetulnya hanya separuh dari independence. Kalau kita bicara independence, kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu selalu ada dua unsur. Ada kebebasan, ada tanggung jawab. Kenapa? Karena kan kamu ingin menjadi dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu kan menentukan nasibmu kan berarti nasib yang baik kan. Jadi kemerdekaan itu sesungguhnya adalah freedom di dalam lingkaran kebaikan. Kalau freedomnya sudah keluar dari lingkaran kebaikan, artinya sudah melanggar hak orang lain, itu sudah bukan kemerdekaan lagi namanya. Tapi freedom menjelma menjadi penjajahan. Destroyer. Ya kan? Kalau freedom pingin tetap dalam kerangka kemerdekaan, maka freedomnya harus dilengkapi dengan yang namanya responsibility atau tanggung jawab. Itu Tasya.
Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, Pak Arfan. Saya mau menyoroti ini mungkin, pertanyaan saya nanti akan sedikit keluar begitu ya dari konteks ya, di mana kita tahu bahwa, ketika seseorang dipenjara atau dibatasi kemerdekaannya, dia mungkin secara fisik di dalam penjara gitu, dibatasi. Tapi ternyata orang tersebut boleh loh untuk membawa buku, membaca buku. Nah, berarti kan ini juga mengatur tentang bagaimana seseorang itu walaupun fisiknya dibatasi, tidak merdeka, tapi pemikiran ataupun pendapat itu tidak bisa dibatasi. Apakah Pak Arfan, hal tersebut memang benar-benar penting begitu ya di dalam perspektif happiness? Dan izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Berbagai perubahan yang mengejutkan mewarnai hari-hari kita saat ini. Perubahan selalu memunculkan berbagai emosi. Yang tersulit adalah marah. Ini dialami siapa saja, bahkan orang yang paling sabar sekalipun. Marah bisa menghancurkan karir, bahkan hidup Anda. Tapi kalau dikelola dengan baik, marah bisa berdampak positif, bahkan bisa menjadi alat manajemen yang powerful. Tapi, bagaimana caranya? Ikuti Anger Management bersama Arfan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Jumat dan Sabtu 30 dan 31 Agustus 2024. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Anger Management, kelola emosi untuk hidup yang produktif dan bahagia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di hari Jumat pagi ini. Kami menyapa Anda dan mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di line WhatsApp kami di 0812111299 untuk Anda dimanapun berada. Terutama untuk Anda yang ada di 8 kota jaringan Smart FM Network, Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota sekitarnya. Kami juga mengundang Anda yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Pekanbaru, kemudian Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Boleh bergabung bersama dengan kami, sekali lagi 0812 11 12 959.
Ini masih menjadi topik yang menarik menurut saya, di mana kita masih membahas kemerdekaan dalam perspektif happiness begitu ya, smart listeners. Ini mungkin juga merubah untuk saya pribadi gitu ya, merubah cara pandang tentang bagaimana memandang sebuah kemerdekaan atau independence. Ternyata independence atau kemerdekaan itu bukanlah freedom, tapi ada responsibility atau ada tanggung jawab di sana. Oke, masih bersama dengan Pak Arfan, motivator national leadership and happiness yang akan membahas hal ini. Pak Arfan, izin untuk dijawab begitu ya pertanyaan saya di sesi sebelumnya, karena ini menarik, di mana founding father kita Muhammad Hatta juga berbicara bahwa aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Berarti kan kebebasan berpendapat, berpikir, ini merupakan sebuah hak asasi manusia begitu kan, kalau misalnya mau kita bilang. Dan walaupun badan atau fisik di penjara tidak merdeka, tapi ternyata kebebasan yang ada di kepala kita ini justru tidak ada limitasi atau tidak ada yang bisa membatasi begitu kan Pak Arfan? Iya betul sekali. Jadi kita harus menyadari ya bahwa manusia itu terdiri dari body, mind, and soul. Badan, pikiran, dan jiwa. Yang bisa dipenjara itu, yang bisa dijajah itu hanya fisik. Hanya fisik kita itu yang bisa dijajah itu. Ya, karena fisik itu kan bersifat terbatas gitu. Ya. Seperti yang dialami oleh para pejuang bangsa kita, itu kan penjajahannya sebetulnya kan penjajahan secara fisik kan. Mereka ditangkap ya kayak Hatta, Bung Karno kan dibuang ke macam-macam ya, berbagai tempat pengasingan gitu kan. Itu kan yang di penjara sesungguhnya kan adalah fisiknya gitu, tetapi jiwanya, mentalnya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi ketika kita menyadari itu, maka kita tetap bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini gitu. Ya walaupun fisik kita terbatas, walaupun fisik kita di penjara, tetapi sebetulnya yang namanya mental itu nggak bisa dipenjara oleh siapapun. Kalau kita sadar. Karena kalau kita nggak sadar, mental itu pun bisa dipenjara kalau kita tidak sadar gitu. Ya. Ya kan? Kenapa orang nasibnya nggak berubah-berubah? Karena mentalnya terpenjara sebetulnya. Karena dia tidak tahu bahwa dia bisa berubah. Gitu. Dia hanya melihat secara fisik gitu. Wah, penghasilan saya cuma segini, saya bisa jadi apa gitu. Padahal sebetulnya ketika kita mengembangkan kemampuan mental kita, mengembangkan kreasi mental kita, maka kita bisa menjadi yang sehebat-hebatnya. Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai penciptaan, sejarah penciptaan itu ada dua. Ya, everything in the world is created twice. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan dua kali. Yang pertama namanya mental creation. Kita ciptakan dulu secara mental. Kita mau apapun bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau secara mental tuh nggak ada yang nggak bisa gitu. Mau apapun bisa. Mau apapun gitu. Ya, saya mau pergi ke Inggris sekarang. Bisa nggak saya pergi ke Inggris sekarang? Bisa Pak Arfan. Caranya gimana? Caranya ya pesan tiket, kemudian pergilah. Itu fisik. Ya Oke. kalau mental adalah saya bisa membayangkan. Saya kan pernah sekolah di Ya. Inggris gitu. Saya pernah sekolah di Inggris dan cukup punya banyak kenangan-kenangan indah ya di Inggris. Saya tinggal pejamkan mata gitu, saya bayangkan gitu. Ya, saya membayangkan ya hal-hal yang tersimpan dalam memori saya ini, dan pada saat itu pun saya bisa mendapatkan feeling yang sama gitu, yang saya dapatkan waktu saya sekolah di Inggris dulu. Feelingnya bisa sama gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai mental, apapun bisa kita lakukan. Apapun bisa kita bayangkan. Apapun bisa kita wujudkan gitu. Jadi manusia harus menyadari itu gitu, bahwa yang bisa dipenjara itu hanya fisik. Gitu. Mental tidak bisa dipenjara. Kalau kita sadar. Tapi kalau nggak sadar, mental kita juga bisa dipenjara, Tasya. Iya, iya. Dan yang lebih ironinya, yang memenjarakan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri begitu ya Pak Arfan ya? Ya itulah yang namanya mental block. Kan? Iya. Namanya mental block. Ketika kita apa? Ketika mengatakan bahwa kayaknya saya nggak bisa gitu. Kayaknya saya nggak mampu. Nah, orang yang merdeka itu selalu berpikir bisa. Bagi orang yang merdeka itu nggak ada kata-kata nggak bisa gitu. Kalau Anda sering bilang nggak bisa, itu berarti Anda masih terjajah. Terjajah apanya? Fisiknya udah enggak. Betul, fisiknya enggak. Tapi mental Anda masih terjajah. Dengan pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa siapa Anda? Gitu kan. Anda bukan siapa-siapa. Anda nggak bisa apa-apa. Gitu. Orang mau jadi pengusaha misalnya, kemudian mengatakan bahwa ya kayaknya saya nggak berbakat. Kenapa? Karena bapak saya bukan pengusaha, ibu saya juga bukan pengusaha, saya tidak ada keturunan pengusaha. Itu kan mental block namanya kan.
Jadi mental block itu adalah penjajahan secara mental. Ketika orang tidak menyadari bahwa sebetulnya mentalnya terjajah. Karena orang itu kan hanya ngeh gitu ketika penjajahan itu terjadi secara fisik gitu. Jadi supaya penjajahan secara mental itu tidak terjadi, maka rumusnya 3 tadi, Tasya. Nomor 1 apa? Menyadari bahwa kamu adalah sutradara dalam hidupmu. Kamu adalah sutradara. Ketika sutradaranya orang lain, sutradara siapa? Sutradaraku adalah orang tuaku, misalnya gitu. Iya. Kenapa? Ya nanti orang tuaku lah yang tahu apa yang terbaik untukku gitu. Kan seringkali begitu ya, sutradara ketika memilih sekolah juga kan nanya sama orang tua. Ya, yang sekolah itu siapa gitu ya. Ketika memilih jodoh juga nanya sama orang tua. Yang mau menikah itu siapa kan gitu kan. Jadi nomor 1 menyadari kamu adalah sutradara. Kamu adalah sang sutradara. Nomor 2, bikin skenario. Buatlah skenariomu, buatlah mimpimu apa, mau jadi apapun bisa. Yang ketiga, jalankan mimpimu. Jalankan skenariomu. Nah, itu cara agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan secara mental gitu. Itu Tasya. Baik, merdeka secara fisik sudah didapatkan. Merdeka secara mental harus Anda dapatkan, smart listeners, lewat langkah-langkah yang tadi sudah Pak Arfan juga kemukakan begitu ya. Namun Pak Arfan, jika kita kembali lagi, kondisi keinginan kita berpadu dengan keinginan Tuhan itu definisi dari sebuah kata merdeka begitu. Ini kan tentu harus dijalankan dan diraih dengan langkah-langkah atau hal-hal yang baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan inginkan begitu ya Pak Arfan. Tapi kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pejuang dan mungkin banyak juga negara-negara lain yang belum merdeka, itu tentu memerlukan effort yang luar biasa, darah, air mata, peluh, bahkan ada korban juga di situ. Dan kita tahu ini kan di luar dari cinta kasih, di luar dari apa ya, keinginan Tuhan kalau misalnya kita bisa bilang seperti itu ya Pak Arfan ya. Nah ini apakah jadi sejalan nantinya Pak Arfan? Kan kita mau merengkuh kebahagiaan yang ini dalam rahmat Tuhan, tapi diraih dengan cara yang kurang jauh gitu dari itu. Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya ya. Kita jeda dulu sejenak agar lebih komprehensif begitu ya smart listeners, tidak terpotong begitu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima
Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness sesi yang terakhir. Jika Anda ingin bergabung, silakan dimanfaatkan dengan baik ya. 0812 11 12 959 masih terus menjadi link yang bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami. Mungkin ada ucapan yang ingin Anda ungkapkan begitu ya. Di momen 16 Agustus ini hingga besok nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Oke. Pak Arfan Pradiansyah masih bersama dengan kami dan izin Pak Arfan untuk mungkin dipaparkan adakah workshop ataupun Oh ya, pelatihan begitu ya yang bisa kami ikuti jika kami ingin tahu dan juga ingin belajar lebih dalam lagi seputar ilmu kebahagiaan Pak Arfan. Silakan. terima kasih banyak Tasya. Ada workshop yang sangat menarik ya dan saya kira sangat jarang di Indonesia ya. Judulnya adalah Anger Management. Nah, ini dia ya. Jadi kita bicara mengenai marah, karena marah itu emosi positif loh Tasya, yang seringkali disalahartikan gitu. Disalahartikan apa? Marah itu emosi negatif, kita nggak boleh marah, marah itu buruk. No, saya ingin mengatakan marah itu adalah salah satu manajemen tools yang sangat powerful. Dan marah itu bagus, leader itu perlu belajar marah. Kalau belum bisa marah, jangan jadi leader dulu. Gitu, harus belajar marah. Marah yang seperti apa? Nah, nanti kita pelajari itu marah yang elegan ya dalam anger management. Catat tanggalnya ya, hari Jumat dan Sabtu, 2 minggu lagi ya. Tanggal 30 dan 31 Agustus. Jadi 2 hari itu Tasya belajar mengenai anger management. 30 dan 31 Agustus kita belajar secara online. Nah, masih online nih ya. Silakan teman-teman daftarkan diri Anda. Investasinya Rp790.000. Rp790.000 saja, tapi kalau Anda daftar hari ini dalam rangka Hari Kemerdekaan, saya kasih diskon. Nah, diskonnya gimana? Kan 17 Agustus kan? 17 bulan 8. 17 tambah 8, diskon Rp25.000. Oke. Diskon Rp25.000, tapi harus hari ini ya. Di tanggal 16 Agustus 2024, silakan untuk yang membayar hari ini dapat diskon Rp25.000. Silakan teman-teman langsung saja ke 0812 12345 949. Saya ulangi, 0812 12345 949. Itu Tasya untuk anger management. Oke, menarik ya. Belajar marah itu 2 hari Smart Listeners online. Jadi Anda dimanapun berada bisa ikut serta langsung di dalam pelatihan ini. Dan kalau mau merdeka juga perlu ya untuk anger management kan Pak Arfan. Betul. Apalagi kalau misalnya kita mau merdeka secara fisik gitu atau merdeka secara mindset. Tentu harus pintar berdiplomasi. Nah, kalau berdiplomasi ini nggak bisa sambil marah-marah. Harus di-manage marahnya Anda agar bagaimana caranya semuanya bisa lancar, tidak perlu marah-marah, dan bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Oke, Pak Arfan, izin untuk dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Di mana kita mau merengkuh kemerdekaan, mungkin secara fisik begitu ya, tentu perlu effort atau cara-cara yang dilakukan. Tapi kadang-kadang cara yang dilakukan itu kita tahu bertentangan nih dengan apa yang keinginan Tuhan, bertentangan dengan cinta kasih. Ini gimana Pak Arfan? Apakah nggak sejalan lagi gitu? Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan di awal bahwa kemerdekaan itu bukan freedom. Kalau kita memaknai kemerdekaan itu freedom, kita akan melanggar hak orang lain, kita akan melanggar perintah Tuhan gitu. Karena freedom itu apa sih? Kebebasan. Bebas apa? Bebas berpikir apapun, mengatakan apapun, melakukan apapun. Gitu. Itu pasti akan melanggar gitu. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan itu adalah independen. Apa itu independen? Menjadi manusia yang mandiri. Apa itu menjadi manusia yang mandiri? Menjadi manusia mandiri adalah menentukan nasibmu sendiri. Gitu. Menentukan nasibmu sendiri, kemudian berkembang, tumbuh menjadi manusia yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, semulia-mulianya. Istilah Martin Seligman, flourish. Istilah orang Islam itu insan kamil gitu. Nah, kalau kita merdeka itu konteksnya adalah seperti itu. Berarti apa? Kemerdekaan itu membutuhkan 2 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah freedom, yang kedua adalah responsibility. Karena kan ingin menjadi dirimu yang sebaik-baiknya kan, berarti kan butuh apa itu? Supaya jadi dirimu sebaik-baiknya. Tanggung jawab, karena orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak akan menjadi diri yang sebaik-baiknya. Gitu. Jadi
Kalau begitu, kemerdekaan itu adalah kebebasan, freedom di dalam lingkaran kebaikan gitu. Itulah yang namanya tanggung jawab. Jadi kebebasan dalam lingkaran tanggung jawab gitu. Karena ketika kebebasan itu keluar dari lingkaran kebaikan, maka dia bukan kemerdekaan namanya, tetapi penjajahan. Another colonialization gitu. Ketika dia keluar dari lingkaran kebaikan itu udah penjajahan itu namanya. Gitu. Jadi tolong kita luruskan ini yang namanya kemerdekaan itu bukan freedom. Kemerdekaan itu adalah independent. Dalam independent itu ada unsur freedom dan responsibility. Itu Tasya. Oke, baik, luar biasa. Pak Arfan, ini kita bahas mungkin beberapa pertanyaan begitu ya yang sudah hadir di pagi hari ini, sudah bergabung bersama dengan kami, Ibu Salma. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Gimana ya mindset manusia yang tetap bahagia walaupun di tengah keterbatasan ataupun di tengah keterpurukan? Boleh Pak Arfan. Iya, keterbatasan itu keterbatasan apa? Fisik atau mental? Yang dimaksud kira-kira oleh Ibu Salma. Kita bahas dua aspek, Pak Arfan boleh? Jika fisik, Biasanya orang kalau bicara keterbatasan itu keterbatasan apa? Biasanya. fisik ya. Fisik, iya. Fisik saya seperti ini, kondisi ekonomi saya begini, itu kan fisik semua. Iya. Saya ingin mengatakan, fisik itu bukan masalah. Keterbatasan fisik itu bukan masalah. Yang masalah adalah keterbatasan mental. Ada banyak sekali teman-teman kita yang secara fisik mengalami keterbatasan. Tetapi karena mentalnya tidak terbatas, dia menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Ada banyak contoh. Ada banyak contoh itu orang yang fisik terbatas tapi mental tidak terbatas. Dia menjadi orang yang sehebat-hebatnya. Tapi juga ada banyak contoh orang yang fisiknya sehat, tidak terbatas, tapi mentalnya yang terbatas, dia akan stuck. Stuck itu apa sih? Stuck itu adalah terjajah. Stuck itu adalah definisi dari kata lain dari terjajah. Terjajah itu adalah apa? Stuck. Ketika kita berhenti untuk bertumbuh, ketika kita tidak bisa menjadi diri kita yang seutuhnya, ketika kita tidak menjadi manusia yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya menjadi insan kamil, ketika kita tidak melakukan proses flourish tadi itu, menurut Martin Seligman gitu. Oke, Jadi baik. hati-hati gitu, yang terbatas itu apa gitu. Kalau fisik is okay, tapi kalau mental itulah yang namanya terjajah. Jajah. Oke, Ya. baik. Pak Aldo dari Bekasi, selamat pagi. Selamat memperingati 79 tahun Indonesia merdeka katanya. Pak Arfan, bagaimana ya caranya untuk merefleksi diri di momen kemerdekaan ini? Mungkin Pak Arfan bisa dijawab secara singkat sekaligus mungkin menutup perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Silakan. Very good. Ini pertanyaan bagus sekali. Tadi dari siapa ya tadi? Bapak Aldo. Pak Aldo ya. Terima kasih banyak Pak Aldo ya. Jadi untuk bisa merefleksi diri, segala sesuatu itu harus ada meaning. Yang paling penting di dunia itu adalah meaning, makna gitu. Ya, jadi kalau Sigmund Freud mengatakan bahwa yang namanya manusia itu intinya dua, kata Sigmund Freud. Manusia itu adalah mencari kesenangan dan meminimalisasikan kesengsaraan. Jadi maximizing pleasure, minimizing pain gitu. Itu kata Sigmund Freud. Tapi kalau saya lebih percaya sama dalam hal ini ya, lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari makna. Ya, tugas kita adalah mencari makna supaya nggak berhenti dengan senang-senang. Nah, karena itu tips dari saya ya untuk Pak Aldo dan juga untuk teman-teman semua dalam menyikapi hari kemerdekaan ini adalah kita harus lihat rumus happiness. Happiness itu apa sih? Happiness itu adalah pleasure ya ditambah meaning. Pleasure ditambah meaning. Gitu. Kalau pleasure saja, tapi nggak ada meaning, itu berarti bukan happiness. Pleasure itu apa sih? Pleasure itu adalah kesenangan, Tasya. Jadi happiness itu kan kebahagiaan. Pleasure adalah kesenangan. Happiness itu rumusnya adalah pleasure ditambah meaning. Jadi kesenangan tapi harus dikasih makna. Kalau tidak ada meaningnya, hanya pleasure saja, itu bukan happiness gitu. Ya. Sorry, pleasure kali meaning. Pleasure kali meaning. Pleasure kali meaning. Kalau nggak ada meaning, berarti tidak akan ada happiness gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ketika kita merayakan hari kemerdekaan kan seringkali kita apa?
di RT di Karang Taruna itu ada apa? Balap karung, Iya. apalagi skate Makan bangka, kerupuk, iya. makan kerupuk, apalagi panjat Panjat pinang. pinang. Itu pleasure namanya. Hmm. Itu namanya kegembiraan. Nah, kalau kegembiraan tidak dikali dengan makna, nggak ada maknanya, itu selesai begitu aja. Tidak akan ada yang namanya happiness gitu. Ya. Jadi tolong teman-teman semua, di tengah kegembiraan kita itu, mari kita berikan makna. Apa sih sebetulnya makna dari kemerdekaan ini? Kemerdekaan ini nomor satu adalah rahmat Allah yang sangat besar. Karena kemerdekaan itu adalah berpadunya keinginan kita dan keinginan Tuhan. Hmm. Dan itu jelas sekali di kemerdekaan, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua, yang namanya kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Menjadi orang yang independen, bukan freedom. Menjadi orang independen. Dan dalam independen itu menentukan nasib kita sendiri, kita harus punya kebebasan sekaligus dengan tanggung jawab. Jadi dalam independen itu ada yang namanya freedom dan responsibility. Itulah sesungguhnya yang namanya kemerdekaan. Ya, ketika kita bisa menjadi manusia seutuhnya, tumbuh berkembang, menjadi manusia yang sehebat-hebatnya dan menjadi manfaat bagi banyak orang di dunia ini. Sehingga nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka orang akan selalu mengenang kita sebagai orang yang selalu berada dalam lingkaran kebaikan dan selalu berusaha untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik lagi bagi sesama manusia. Nah, itulah yang namanya husnul khotimah nanti. Jadi, that's perspektif happiness mengenai kemerdekaan. Oke, terima kasih Pak Arfan insight-nya dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Namun kami harus tutup perbincangan pagi hari ini. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan apapun yang Anda lakukan, semoga dapat diberikan makna di sana agar menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.